اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini menjelang waktu berbuka, dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan pembahasan dari Sahihul Qasas, kisah-kisah sahih yang termuat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini adalah pertemuan kita yang kedua dari pembahasan kisah-kisah, di mana di pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa pendahuluan dan juga kisah bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam memutuskan tentang masalah yang terjadi antara dua orang wanita yang masing-masingnya memiliki anak, namun salah satunya diambil oleh serigala. Nah, dan dari kisah tersebut nampak bagaimana keilmuan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi Sulaiman dalam hal tersebut dari Nabi Daud alaihi salam. Dan kedua-duanya adalah nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang dijadikan tauladan dan panutan bagi umat yang datang setelahnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita menyebutkan kisah berikutnya, di sini mungkin ada beberapa hal yang penting kita ketahui terkait dengan makna dari kisah atau al-qasas itu sendiri, di mana kisah secara bahasa, dalam bahasa Arab disebut dengan qissatun. Nah, dijamak dengan qasasun, yang mana secara bahasa maknanya adalah menelusuri jejak. Menelusuri jejak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, kisahnya tentang Dzulqarnain, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 64. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Nah, bukan kisahnya Dzulqarnain ya, kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika ingin menjumpai Nabi Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa berjalan bersama pembantunya. Nah, kemudian disebutkan bagaimana Musa dan pembantunya tersebut ternyata telah kelewatan dari tempat yang telah dijanjikan. Maka disebutkan qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Kata Nabi Musa, itulah tempat yang kita cari. Maka keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Nah, disebutkan qasasa. Iya, ini secara bahasa artinya
menelusuri jejaknya. Jadi kisah disebut dengan kisah karena orang yang mengisahkan sesuatu, dia menelusuri jejak dari kisah terhadap sesuatu tersebut. Nah, juga tentang Nabi Musa alaihi salam, ketika ibunda Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengalirkan Musa yang masih seorang bayi ketika itu, dikarenakan kekhawatiran ibunda Musa akan membunuh Nabi Musa, karena sebagaimana dimaklumi bahwa Fir'aun dengan kekejamannya dia membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Ketika ibunda Nabi Musa melahirkan dan ternyata anak laki-laki, beliau khawatir. Akhirnya Nabi Musa pun mengalirkan ibunda Nabi Musa mengalirkan Nabi Musa ke sungai, supaya nanti akan ada yang memungutnya. Maka disebutkan dalam kisah tersebut, wa qalat li ukhtihi qussi, dan dia, yaitu ibunda Musa, berkata kepada saudari perempuannya Musa yang ketika itu sudah besar, qussihi. Kata ibunda Nabi Musa, ikutilah dia. Ketika dialirkan di sungai, ibunda Nabi Musa memerintahkan kepada anak perempuannya yang tidak lain merupakan saudara perempuan Nabi Musa untuk mengikuti jejaknya Nabi Musa itu yang masih bayi tatkala itu. Di situ disebutkan dengan bahasa qussi, dari kata kisah yang bermakna menelusuri jejak. Nah, ini menunjukkan bahwa kisah secara bahasa artinya menelusuri jejak. Ya. Dan juga disebutkan bahwa kisah itu secara bahasa juga bisa bermakna berita yang berturut-turut. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 62, "Inna hada lahuwal qasasul haqq." Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, yang berturut-turut kisahnya. Iya. Maka ini secara bahasa. Dan tentunya secara bahasa kita pun bisa memahami ketika disebut kisah itu, kita tahu apa maksudnya. Nah, biasa kita sebut dengan cerita. Iya. Dan itu juga tidak bertentangan dengan makna secara bahasa. Walaupun kalau disebutkan dan disandarkan kisah-kisah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi SAW, maka kisah tersebut pasti adalah suatu kebenaran, bukan kisah dongeng, bukan dusta, bukan hal yang diada-ada, tetapi kisah nyata yang benar-benar terjadi. Nah, dan di sana disebutkan keutamaan dari kisah-kisah yang termuat di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Apa keutamaannya? Iya. Di antara keutamaannya bahwa kisah-kisah Al-Quran itu adalah kisah yang terpercaya. Iya. Bukan dongeng, seperti kata sebagian orang-orang liberal. Mereka mengatakan itu kan cuma dongeng, kisah-kisah yang hanya sekedar untuk menakut-nakuti orang, tidak nyata. Ini na'udzubillah, dia mengingkari Al-Quran dan kebenaran Al-Quran itu, dan ini kekufuran waliyadzubillah. Padahal Allah berfirman di dalam Quran, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dalam surat An-Nisa ayat 87. Siapakah yang lebih benar kisahnya, perkataannya daripada Allah? Tidak ada yang lebih benar ucapannya dari Allah. Al-Quran adalah ucapannya Allah, firmannya Allah. Nah, maka pasti Al-Quran itu benar. Semua yang termuat di dalamnya
entah bercerita tentang kisah umat terdahulu, kisah tentang hari kiamat, berita tentang hari kiamat, itu pastilah kebenaran dan nyata, tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Nah, kemudian kisah Al-Quran itu selaras dengan kenyataan yang ada. Artinya tidak ada perkataan yang lebih jujur dan lebih benar daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kisah yang paling baik dan paling sempurna. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat yang ketiga, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadal Qur'an." Kami, kata Allah, menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik. Allah katakan ahsanal qasas, kisah yang paling baik, dengan mewahyukan Al-Quran itu kepadamu. Nah, kenapa kisah di dalam Al-Quran adalah kisah yang paling baik? Karena keindahan bahasa Al-Quran itu dan keagungan maknanya yang sangat sempurna, tidak ada cacat dan celah dari sisi-sisinya. Nah, ini kesempurnaan kisah di dalam Al-Quran. Bahkan kisah di dalam Quran adalah kisah yang paling bermanfaat dari semua kisah yang ada. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kenapa kisahnya sangat bermanfaat? Sebab kisah di dalam Al-Quran ini punya pengaruh yang sangat kuat untuk memperbaiki hati manusia, akhlak manusia, perilaku manusia. Itu kisah-kisah dalam Quran. Nah, sehingga betapa banyak orang yang mendapatkan petunjuk setelah membaca kisah-kisah tersebut dan mendengarkan kisah-kisah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa kisah di dalam Al-Quran sangat bermanfaat. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita mau globalkan, kisah di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Kalau kita mau globalkan, kisah di dalam Quran ada 3 macam. Yang pertama, kisahnya para nabi dan para rasul di dalam menyampaikan dakwahnya kepada umat. Di situ diperlihatkan mukjizat para nabi dan para rasul sebagai bentuk dukungan terhadap dakwah mereka dan kebenaran risalah yang mereka bawa. Dan juga dijelaskan bagaimana kesudahan orang-orang yang menentang dakwah para nabi dan para rasul. Dan itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Seperti Allah berkisah tentang Nabi Nuh beserta kaumnya, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa dan Harun, kemudian Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang nabi dan rasul Allah. Kemudian yang kedua, kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan peristiwa yang telah berlalu, yang dialami oleh orang-orang terdahulu yang bukan dari kalangan nabi dan rasul. Nah, itu juga ada di dalam Al-Quran. Misalnya kisah tentang Ashabul Kahfi yang terkurung dalam gua itu, yang tertidur dengan sangat lamanya selama 309 tahun. Itu mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi dari kalangan orang-orang soleh terdahulu. Atau misalnya kisahnya Dzulqarnain, juga disebut dalam surat Al-Kahfi, yang dia membuat benteng untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj.
disebutkan bagaimana kisahnya. Juga tentang ashabul ukhdud, para pembuat parit. Juga Allah kisahkan dalam satu surat penuh tentang ashabul fil, pasukan bergajah, dalam surat Al-Fil. Juga tentang ashabus sabat, orang-orang yang melanggar larangan di hari Sabtu. Nah, ini kisah-kisahnya. Juga kisah tentang Talut dan Jalut, disebut dalam surat Al-Baqarah. Mereka bukan nabi dan rasul, tetapi dikisahkan. Juga kisahnya Luqman yang menasehati anaknya. Nah, jadi ada model kisah yang seperti ini. Kisah tentang orang-orang terdahulu, baik itu orang soleh ataukah orang yang tidak soleh, dikisahkan di dalam Quran agar diambil pelajaran darinya. Dan yang ketiga, dari kisah-kisah yang ada di dalam Quran, itu berkisah tentang peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya kisah perang Badar, disinggung di dalam Quran. Kisah perang Uhud juga disebut dalam Quran di surat Ali Imran. Kisahnya perang Hunain disebut dalam surat At-Taubah. Peristiwa hijrah, Isra dan Mi'raj dan lain sebagainya, itu pun disinggung di dalam Quran. Jadi kalau kita globalkan kisah dalam Quran, insyaallah ta'ala tidak keluar dari tiga ini. Yang pertama kisah Nabi dan Rasul beserta umatnya, entah yang menerima dakwahnya atau yang menolaknya. Yang kedua kisah orang-orang terdahulu yang bukan dari kalangan Nabi dan Rasul, baik dari kalangan orang-orang soleh ataukah yang tidak soleh. Dan yang ketiga kisahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa-masa di hari-hari yang beliau lalui, perang Badar, perang Uhud, ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, Isra dan Mi'raj, peristiwa hijrah dan seterusnya. Nah, maka ini kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Ya demikian pula di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya menunjang kisah-kisah di dalam Al-Quran dan semakin memperjelas kisah-kisah yang termuat di dalam Al-Quran. Hanya tentunya kisah-kisah di dalam sunnah Nabi itu terkadang diceritakan, dikisahkan lebih detail daripada kisah di dalam Quran. Kalau Quran bersifat global, hanya bersifat global, seperti Isra dan Mi'raj, itu sangat global sekali disebutkan dalam Quran, tidak detail, tidak merinci. Nah, kalau rinciannya kita dapatkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan juga ada kisah-kisah di dalam sunnah Nabi kita dapatkan, dan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah sekarang apa faedah dari kisah-kisah itu? Apa hikmah dan manfaat dari kisah-kisah yang Allah sebut dalam Quran ataukah yang disebut oleh Nabi di dalam hadits-haditsnya yang sahihah? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Nah, sangat banyak manfaat dan faedahnya. Di antaranya bahwa dari manfaat atau faedah kisah-kisah di dalam Al-Quran untuk menjelaskan dasar, asas dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, serta menerangkan kepada mereka pokok-pokok syariat yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Dari sana kita tahu bahwa para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah satu, yaitu dakwah kepada tauhid. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah saya, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini manfaat pertama. Yang kedua, kisah-kisah yang disebutkan di dalam Quran itu dapat meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hati dari umat beliau
agar tetap teguh di atas ajaran Allah dan lebih menguatkan kepercayaan mereka, orang-orang yang beriman, bahwa para pembela kebenaran pasti akan menang dan para pengusung kebatilan pasti akan terhina dan kalah. Nah, itu sudah ada pada umat-umat terdahulu. Nah, itu kan akan semakin meneguhkan hati kita. Mungkin pada sebagian kesempatan kita merasa ragu, ini pertolongan kapan datang ini? Kok keadaan umat Islam selalu terhina seperti ini? Kapan pertolongan itu? Sehingga mungkin pada sebagian orang merasa ragu, apa benar juga yang saya jalani ini? Subhanallah. Nah, ternyata kalau dia membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, itu sudah ada kisah-kisah umat terdahulu yang mereka memang di awal-awalnya berada dalam penderitaan. Lihat bagaimana kaum Bani Israel itu puluhan tahun bersama Fir'aun yang jahat dan kejam. Puluhan tahun. Bagaimana kekejaman Fir'aun yang luar biasa. Tetapi apa? Pada akhirnya Allah menangkan mereka. Allah tenggelamkan dan binasakan Fir'aun. Itu janji Allah pasti datang. Sehingga jangan khawatir, hanya masa saja yang akan menentukan. Yani dengan berlalunya masa akan terlihat dan akan nampak pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Hanya sebagian orang terkadang kurang sabar menunggu datangnya pertolongan. Iya, akhirnya pada sebagian orang ingin menempuh jalan pintas agar cepat-cepat mendapatkan pertolongan itu. Dia lakukan perkara-perkara yang dilanggar, yang melanggar agama. Iya. Ada sebagian orang terkadang kalau disuruh bersabar, apa katanya? Oh, sampai kapan kita mau sabar? Sampai kapan kita harus sabar? Masa sabar terus? Iya. Sabar itu juga ada batasnya katanya. Subhanallah. Dia tidak tahu bahwa dahulu Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa supaya Allah membinasakan Fir'aun. Ternyata Allah kabulkan. Dan itu 40 tahun setelah Nabi Musa memanjatkan doa. Bayangkan 40 tahun baru Fir'aun ditenggelamkan. Padahal doanya Nabi, doanya Rasul. Tapi masih seperti itu. Nah, sebagian orang ya baru beberapa tahun dia sudah apa? Tidak sabar. Nah, coba dia lihat bagaimana umat-umat terdahulu. Penderitaan itu ada. Tetapi semua itu bisa diambil hikmahnya. Agar apa? Agar semakin membuat besar pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berfirman dalam Quran di surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Untuk meneguhkan hatimu dengan kisah tersebut. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran dan nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Inilah fungsinya kisah-kisah itu. Lebih meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita. Nah, sama ketika kita tahu, ketika kita beribadah misalnya, mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari atau suatu saat kita merasa jenuh, merasa capek, merasa lelah. Nah, ternyata kita pun tahu dari kisah umat terdahulu, ya, mereka juga beribadah sama seperti kita beribadah. Puasa misalnya, puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Islam saja, tetapi sudah ada umat sebelum kita yang menjalankannya. Makanya disebut dalam Quran kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Sebagaimana puasa itu
diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Nah, ini kan semakin apa? Menambah semangat kita. Oh, ternyata orang sebelum kita sudah ada yang pernah berpuasa dan mereka berhasil dengan puasa itu. Nah, maka ini semakin memacu semangat. Nah, kita pun harus bisa juga, sebagaimana umat terdahulu bisa melakukannya. Nah, maka ini semakin meneguhkan hati-hati orang yang beriman. Iya. Kemudian juga dari kisah-kisah tersebut, di antara manfaat dan faedahnya adalah untuk membenarkan ajaran atau kisah para nabi terdahulu. Bahwasanya apa yang mereka bawa itu benar, dan apa yang mereka bawa itu adalah hak, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menghidupkan nama mereka serta melestarikan kisah mereka agar kita bisa jadikan sebagai panutan dan teladan serta diambil hikmah dan pelajaran darinya. Diambil hikmah dan pelajaran darinya. Kita bisa menceritakan hal tersebut kepada anak-anak kaum muslimin, kepada kaum muslimin, kisah-kisah yang sangat menarik untuk didengar. Orang ketika mendengarkannya merasa sejuk dan senang dengan kisah-kisah tersebut. Nah, ini dari manfaat yang kita bisa ambil darinya. Iya. Dan juga dari kisah-kisah tersebut kita bisa mengetahui akan kebenaran dan kejujuran Nabi kita Muhammad SAW di dalam dakwahnya. Ternyata dakwah beliau, iya, tidak berbeda dari Nabi dan Rasul sebelum beliau. Sama dakwahnya, menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar satu-satunya yang disembah, tidak kepada selain Allah. Nah, maka ini seiring dan sejalan dengan dakwah para nabi dan para rasul terdahulu. Kemudian juga dari manfaat kisah tersebut dapat menyingkap kedustaan orang-orang musyrikin, baik dari kalangan ahlul kitab ataukah selainnya, yang mereka menyembunyikan petunjuk kebenaran serta menantang kebenaran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tantangan untuk mereka dengan kitab yang ada pada diri mereka, yang terkadang mereka sudah hapus sebagiannya, yang terkadang mereka rubah sebagiannya untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Dan bagaimana hilah, tipu daya yang mereka buat untuk menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisahnya Ashabus Sabat, orang-orang Yahudi. Kisah larangan di hari Sabtu. Ma'ruf kisahnya di dalam Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk bekerja di hari Sabtu. Dan orang-orang ketika itu sebagai nelayan yang pekerjaannya mengambil ikan. Di hari yang lain silahkan bekerja, silahkan mencari ikan, tetapi jangan hari Sabtu. Tapi ternyata orang-orang Yahudi mereka membuat tipu daya. Mereka dilarang bekerja di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan mereka dibuat di hari Sabtu justru ikan ketika itu sedang rame-ramenya, sedang banyak-banyaknya, sedang timbul di permukaan. Orang-orang Yahudi pun merasa, wah ini sayang sekali kalau kita lewatkan. Hari Sabtu ini kebetulan ikan sangat banyak. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka pun melakukan makar, tipu daya. Mereka pasang jaring di hari Jumat. Mereka pasang jaring di hari Jumat. Kemudian setelahnya mereka ambil di hari Ahad. Karena mereka tahu di hari Sabtu ikan datang. Nah, maka mereka pasang dulu jaring di hari Jumat. Ya pintar mereka. Setelahnya di hari Ahad mereka ambil. Oh, mereka borong ikan-ikan itu.
Ini hilah tipu daya yang Allah tidak ridhoi pekerjaan mereka ini. Akhirnya Allah kutuk mereka ya menjadi apa? Qiradata wal khanazir, kera-kera dan babi-babi. Dan akhirnya mereka meninggal. Nauzubillahi min zalik. Lihat bagaimana umat-umat terdahulu membuat makar tipu daya supaya apa? Bisa melakukan keharaman tapi dalam bentuk yang seakan-akan itu boleh. Yang seakan-akan itu boleh. Nah, inilah tipu daya namanya. Sama di masa sekarang ini, ketika keharaman-keharaman itu dipoles sedemikian rupa sehingga orang tidak mengenal sebagai suatu keharaman. Makanya terkadang diberi nama dengan nama-nama yang indah. Iya, seperti apa namanya? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa? Oh, ini untuk melestarikan kebudayaan. Nah, padahal kesyirikan, tetapi disebut seperti itu. Kesyirikan tetap kesyirikan walaupun dengan nama untuk melestarikan kebudayaan, adat istiadat dan seterusnya. Riba mereka namakan dengan bunga atau bagi hasil. Sebab kalau disebut ini ribanya sekian, nah itu kurang anu. Tapi kalau disebut bunga, orang tersamarkan. Oh, ini kan cuman bunga. Nah, khamar, minuman-minuman keras, mereka sebut sebagai minuman kejantanan. Nah, ini nama-nama yang mereka buat. Dan ini sama seperti ulahnya orang-orang Yahudi. Untuk melegalkan keharaman, mereka lakukan hal-hal yang demikian. Nauzubillah. Nah, maka kita bisa mengambil dari kisah-kisah tersebut bagaimana ya pelajaran yang kita bisa ambil bahwa apa yang menimpa mereka ya itu bisa saja menimpa umat di zaman sekarang ini. Makanya banyaknya musibah, malapetaka, beruntun, bermunculan di sana sini di negeri kita. Itu tidak lepas dari adanya perbuatan kesyirikan, terutama maksiat, kebid'ahan dan lain sebagainya. Tidak lepas dari itu. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu melainkan itu dari ulah tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kebanyakan dosa-dosa yang kamu kerjakan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kisah ringkas yang akan kami bacakan yaitu kisah tentang dua orang suami istri yang dia sedang kelaparan. Disebutkan oleh Nabi SAW kisah ini dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah tentang dua orang suami istri yang kedua-duanya adalah orang yang soleh, di mana suatu hari mereka ditimpa kelaparan. Kelaparan yang sangat amat parah, yang pada akhirnya istrinya berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan rezeki kepada mereka dan menghilangkan rasa lapar mereka, menutupi kebutuhan dan hajat mereka. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan doa mereka dan Allah berikan apa yang mereka pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini menampakkan bagaimana karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Karomah itu kalau terjadi pada para nabi disebut mukjizat. Kalau selain para nabi disebut karomah. Hal-hal yang luar biasa yang di luar nalar akal manusia. Kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban yang tidak bisa dipikir dengan akal. Ini terjadi pada dua orang suami istri ini. Jadi disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menceritakan asaba rajulan hajah. Ada seorang laki-laki
yang ditimpa suatu kelaparan. Fa kharaja ilal bariyah. Karena saking laparnya, ia pun keluar ke daratan. Tidak kuat lagi menahan lapar. Sudah berhari-hari tidak makan. Demikian pula istrinya. Mereka sudah berusaha mencari, tapi tidak ada yang mereka bisa dapatkan. Nah, satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah berdoa kepada Allah. Faqalat imra'atuh, maka istrinya pun berdoa, Allahumma rzuqna ma na'tajinu wa ma nahtabizu. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami berupa adonan roti dan roti yang bisa mencukupi kami, ya Allah. Faja'ar rajul, maka tiba-tiba datanglah suaminya. Wal jafnah mal'a ajinan, dan nampan ketika itu tiba-tiba sudah penuh dengan adonan roti. Wa fit tanur asyiwa, dan di tungku tempat memasak sudah siap dengan daging yang tinggal dimasak. Warriha tathan, dan penggilingan gandum itu sudah berputar, sudah bekerja. Ini tentunya dengan izin dari Allah. Faqala min aina hadza, suaminya pun lantas bertanya kepada istrinya, dari mana semua ini? Kok tiba-tiba ada makanan sebanyak ini? Dari mana? Qalat, istrinya pun berkata, min rizqillah, ini rezeki dari Allah. Ini rezeki pemberian langsung dari Allah. Fakana sama haular riha, maka suaminya pun menyapu apa yang ada di sekitar penggilingan. Faqala Rasulullah bersabda, lau tarakaha ladarat au tahanat ila yaumil qiyamah. Andaikan dia biarkan penggilingan tersebut, niscaya dia akan terus bekerja sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini ia dibawakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah, dan beliau menyebutkan bahwa ini dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail, Al-Bazzar dalam Musnadnya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga dibawakan dari ucapannya Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid. Ya, beliau katakan riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani di dalam Al-Aswad, ya, dan rijalnya adalah rijal yang sahih, ya, kecuali Syekh Al-Bazzar dan Syekh At-Tabrani. Yang keduanya adalah para perawi yang thiqah. Jadi kisah ini kisah yang sahih. Jadi intinya pada kisah ini ada dua orang wanita dan laki-laki, suami istri, yang sedang mengalami musibah kelaparan yang amat sangat parah. Tidak ada makanan ketika itu, mau bekerja juga tidak bisa. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah berdoa, minta rezeki dari Allah, minta keajaiban. Maka Allah pun berikan keajaiban itu. Allah turunkan makanan dari atas langit. Allah turunkan makanan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Roti dan daging Allah siapkan. Dan ini tentunya suatu karamah. Tidak bisa dipikir dengan akal. Tidak mungkin tiba-tiba ada makanan, tidak mungkin tiba-tiba ada daging. Dari mana semua itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran bagaimana Nabi Zakaria masuk, ya, menemui Maryam, tiba-tiba sudah ada makanan. Dari mana makanan itu? Huwa min indillah. Kata Maryam, itu makanan semua dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kejadian suami dan istri ini. Allah berikan sebagai karamah buat mereka. Dan ini menunjukkan bahwa karamah itu ada. Terkadang pada sebagian wali-wali Allah diberikan dan dinampakkan karamahnya. Sakti mandraguna kalau bahasa orang sekarang. Punya kemampuan luar biasa seperti itu. Walaupun yang namanya karamah seperti ini itu terjadi dengan izin Allah, bukan terjadi dengan kemauan si wali ini, bukan. Nah, makanya perlu dibedakan antara mana
yang merupakan karomah, mana yang merupakan talbis iblis. Kenapa? Karena dukun dan tukang sihir juga bisa melakukan keajaiban, kesaktian. Itu bukan karomah, itu dari iblis, dari syaitan. Ini perlu dibedakan. Bagaimana cara membedakannya? Dilihat dari orangnya. Kalau orang itu orang soleh, ya, banyak bertakwa, sering sholat, itu karomah. Tapi kalau orangnya aja tidak pernah sholat, ya, tidak pernah melakukan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, terjadi keajaiban, itu bisa jadi dari syaitan. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, andaikan kau melihat ada orang mampu berjalan di atas air dan mampu terbang di udara, kata Imam Syafi'i, jangan kau percaya dulu sama dia sampai kau lihat apakah dia berada di atas tuntunan agama atau tidak. Kalau dia berada di atas tuntunan agama, dia mampu berjalan di atas air, itu karomah. Tapi kalau dia sendiri orangnya tidak pernah sholat, selalu melakukan maksiat, mampu berjalan di atas air, nah itu talbis iblis, itu dari syaitan. Tidak mungkin terjadi karomah dari orang yang berbuat maksiat. Ini harus dibedakan. Ada orang bisa kebal dari senjata apapun. Jangan langsung berpikir, oh itu wali Allah itu. Belum tentu, bisa jadi walinya setan. Dia pakai jimat. Jimat itu haram di dalam Islam. Nabi bersabda apa? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Tahu banyak hari ini jimat-jimat dipasang, dikalungkan, terkadang di pinggang anak kecil, dikalungkan itu. Untuk apa? Untuk tolak bala katanya. Tolak bala. Nabi bersabda, orang yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Di mana tawakal kita kepada Allah? Sebagian orang pakai cincin, bukan cincin biasa, cincin untuk bisa menghilang. Ada orang berkeyakinan seperti itu, atau pakai gelang-gelang tertentu. Di zaman Nabi sudah ada orang-orang yang begini. Jadi Nabi pernah melihat ada sebagian sahabat pakai cincin kuningan. Dia pakai bukan sekedar pakai, tapi ada maksudnya untuk tolak bala. Nabi tanya, apa itu gelang yang kau pakai itu? Ya Rasul, ini untuk tolak bala ya Rasul, minal wahiyah. Kata Rasulullah, inzi'ha, lepaskan itu gelang-gelang yang semacam itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Itu tidak akan menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Fa in mutta wa hiya 'alaika ma'aflah ta'abada. Kalau kamu meninggal dan gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung buat selama-lamanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini kisah yang kita bisa bacakan pada kesempatan sore hari ini, dan semoga bisa bermanfaat, semoga bisa diambil pelajaran darinya. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.